luar biasa. Kuliner dan fashion pilihan kita, membuka jalan menuju cita-cita. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat, menuju masa depan yang cerah, penuh harapan. Yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Aster. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut seperti itu ya. Jadi saya mengikuti program peningkatan kompetensi guru PJOK yang sudah berjalan dari awal bulan Juni dan nanti akan berakhir di bulan September. Nah, dalam kegiatan ini kami diminta untuk membuat rencana tindak lanjut mengenai program yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, ini ternyata ada sedikit satu benang dengan materi yang Bu Ria nanti. Jadi materi yang saya berikan ini tentang program untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, akan saya share screen-kan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nih Bapak Ibu. Sudah. Ya. Untuk rencana tindak lanjut, saya membuat program dengan nama Let's Exercise Together. Latar belakangnya, yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas sekolah dalam pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, perilaku malas bergerak atau mager. Ini dampak pengaruh dari gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, SMK Pius 10 Magelang memiliki aset atau modal utama seperti aset manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang dapat berkontribusi positif terhadap program. Kemudian yang keempat, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan P5 untuk jenjang kelas 11 dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya. Walaupun demikian, program ini juga melibatkan kelas 10. Tujuan dari program ini yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Nah, komunitas belajar sekolah yang kita miliki ini adalah HSG. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga, yang bugar, dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik. Yang keempat, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Kemudian untuk capaian program, pembelajaran PJOK dengan pelibatan kelompok belajar sekolah, raga bugar, dan jiwa sehat, kemudian profil pelajar Pancasila dan student agency dalam diri peserta didik. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang realisasi program Let's Exercise Together. Nah, ini saya menyampaikan programnya ini di hari ini, tanggal 24 Agustus 2024, kemudian nanti akan berdiskusi dengan peserta didik itu di tanggal 2 September, itu di jadwal blok untuk kegiatan P5. Kemudian yang berikutnya, materinya tentang kebugaran jasmani, kemudian gerakan peregangan yang dulu pernah berlangsung tetapi kemudian macet. Nah, ini nanti akan saya coba untuk programkan lagi untuk kita gerakkan lagi untuk gerakan peregangan ini. Kemudian konsep gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster dan video tentang kesehatan atau anti-bullying. Nah, ini guru sebagai fasilitator, kemudian pihak puskesmas itu sebagai pemateri, lalu peserta didik ini menentukan jenis senam dan jenis poster atau film yang akan dibuat. Ini berlangsung di minggu pertama bulan September. Kemudian berikutnya, pelaksanaan aktivitas peregangan itu akan dilakukan setiap hari. Nanti setelah doa Angelus, pukul 12, kemudian akan melakukan peregangan sejenak.
Kemudian melakukan senam bugar, itu setiap Jumat pertama yang akan dipimpin oleh siswa. Lalu dilanjutkan dengan sarapan sehat dan pembuatan proyek film ataupun poster tentang kesehatan. Di sini guru PJOK dan fasilitator memantau kegiatan proyek dan peserta didik menjadi instruktur senam. Ini di minggu pertama dan kedua September serta di setiap awal bulan. Kemudian pelaksanaan senam bugar itu di setiap Jumat pertama, dilanjutkan sarapan sehat, kemudian masih dilanjutkan pembuatan film dan poster tentang kesehatan. Kemudian akan ada persiapan festival olahraga tradisional dan pameran poster. Ini rencana nanti akan di bulan Desember setelah tes. Ini untuk persiapan di minggu pertama bulan Oktober. Kemudian pelaksanaan festival olahraga tradisional, ini nanti akan ada lomba-lomba untuk olahraga tradisional. Kemudian ada pameran poster, deklarasi anti-bullying, dan evaluasi program. Ini nanti akan dilaksanakan rencana itu di bulan Desember. Yang berikutnya, struktur program dan mitra Kombe. Untuk waktu, program Let's Exercise Together adalah program kokurikuler dan P5 yang dilaksanakan pada bulan September, Oktober, November, dan puncaknya di festival di bulan Desember. Untuk tempat, pelaksanaan program senam bugar, sarapan, dan festival olahraga di lapangan indoor, kemudian kegiatan peregangan di dalam kelas, untuk seminar kesehatan di aula. Target peserta adalah peserta didik kelas 10 dan 11. Khusus untuk kelas 11 ini nanti akan membuat film ataupun poster tentang kesehatan sebagai proyek P5. Lalu peran komunitas belajar. Komunitas belajar sekolah HSG ini sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang akan terlibat adalah Bapak Buruh dan Bu Angel sebagai tim penyusun modul P5, kemudian Bapak Marwan, Bapak Krismanto, Pak Ivan, Bu Mita, ini nanti akan berdiskusi bersama untuk mengembangkan dan menilai pembuatan dan pameran poster serta pembuatan film. Kemudian nanti saya sendiri untuk mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada peserta didik. Kemudian untuk kapasitas sekolah yang dimiliki, ini kita memiliki aset-aset. Yang pertama, aset atau modal manusia. Ada pimpinan sekolah, guru mapel, tenaga kependidikan dan non-kependidikan, serta peserta didik. Untuk aset atau modal sosial, itu ada komite sekolah dan paguyuban wali peserta didik yang selalu siap mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, aset atau modal politik, itu bekerja sama dengan Puskesmas Magelang Selatan. Yang berikutnya, aset atau modal agama dan budaya. Ini warga sekolah yang taat beribadah, menghargai perbedaan kebudayaan, serta bergotong royong. Aset atau modal lingkungan dan fisik. Lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman. Memiliki sarana dan prasarana olahraga, lab komputer, lab kejuruan, ruang kelas, aula, dan lain-lain. Kemudian untuk aset atau modal finansial, itu adanya dana BOS dan dana lainnya. Kemudian untuk rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form yang didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kemudian tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, tantangannya konsistensi dalam melakukan kegiatan. Ini solusinya nanti akan memberikan motivasi melalui wali kelas. Kemudian tantangan berikutnya, memberikan pemahaman kepada peserta didik saat melakukan proyek SEM Festival Olahraga Tradisional. Proyek SEM ini yang nanti akan dilakukan di bulan Desember. Terutama untuk yang menjadi panitia itu di kelas 11 karena terkait dengan proyek P5. Solusinya, peserta didik akan diberikan pemahaman pada fase SEM. SEM itu Sport Education Model, dengan informasi, penghalusan, dan ekstensi penerapan di setiap perannya dalam SEM. Kemudian tantangan yang ketiga, sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komposisi gizi seimbang. Nah, ini terlihat ketika yang sudah berjalan itu ada beberapa siswa yang bahkan tidak membawa bekal.
Nah, kemungkinan untuk solusinya ini sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Demikian rencana program dari rencana tidak lanjut program peningkatan kompetensi guru PJOK yang saya lakukan. Demikian presentasi. Kita bersua, tempat berkumpul bakat luar biasa. Kuliner dan fashion, pilihan kita membuka jalan menuju cita-cita. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion, kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah, penuh harapan. Penuh harapan. Dari dapur hingga catwalk, kreativitas tak pernah terhenti. Resep dan desain, semua kita gali, menjadi ahli memimpin di masa depan nanti. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion, kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah, penuh harapan. Di sini kita saling mendukung, bersama meraih setiap mimpi. SMK Pius, tempat kita berkembang untuk jadi yang terbaik di dunia ini. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion, kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah, penuh harapan. Dari dapur hingga catwalk, kreativitas tak pernah terhenti. Resep dan desain, semua kita capai, semua cita balik menjadi ahli memimpin di masa depan nanti. SMK Pius, bersama meraih setiap mimpi. SMK Pius, tempat kita berkembang untuk jadi yang terbaik di dunia ini. Penuh harapan. Di sini kita saling mendukung, bersama meraih setiap mimpi. SMK Pius, tempat kita berkembang untuk jadi yang terbaik di dunia ini. Nah, dampak akhirnya pendeknya konsentrasi. Di SMK Pius kita bersua, tempat berkumpul bakat luar biasa. Kuliner dan fashion, pilihan kita membuka jalan menuju cita-cita. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion, kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah, penuh harapan. Penuh harapan. Dari dapur hingga catwalk, kreativitas tak pernah terhenti. Resep dan desain, semua kita gali, menjadi ahli memimpin di masa depan nanti. SMK Pius, tempat bersinar. Kuliner fashion, kita semua jadi bintang. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah,
setiap mimpi. SMK Pius tempat kita berkembang untuk jadi yang terbaik di dunia ini. SMK Pius tempat bersinar, kuliner fashion kita semua jadi bineka. Belajar dan berkreasi penuh semangat menuju masa depan yang cerah, penuh harapan dari dapur hingga K-pop. Kreativitas tak pernah terhenti, resep dan desai semua kita capai, semua cita balik menjadi ahli memimpin di masa depan nanti. SMK Pius, untukku bersama meraih setiap nilai.